itu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwatai Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali, dan sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan tema pemimpin penduduk surga. Nah, ikhwatai Islam wa'azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam melanjutkan kajian kita menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Dan kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan pemimpin-pemimpin penduduk surga. Ikhwazallah wa iyyakum, kita sudah bahas tentang pemimpin pemuda surga atau Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda-pemuda surga, dia adalah Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Demikian juga kita sudah membahas terkait dengan Sayyidu Kuhuli Ahlil Jannah, yaitu pemimpin orang-orang yang separuh baya dari penduduk surga. Kahul itu dimulai dari usia 30 sampai 50. Disebut dengan usia kahul atau usia parubaya lah bahasa kita.
Untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, mereka adalah pemimpinnya pemuda surga. Adapun untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka adalah pemimpin penduduk surga yang separuh baya. Kemudian, bukankah di surga itu usianya sama? Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, apalagi paruh baya. Ikhwah, ini kita lihat terkait dengan semasa usia mereka di dunia. Semasa usia mereka di dunia. Tapi kalau masalah penampakan nanti di surga, sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya usia penduduk surga itu ya sekitar 30-an tahun atau 35 tahun. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Tapi ikhwah, kita juga sudah bahas terkait dengan sayyidatu nisai ahlil jannah. Pemimpin wanita penduduk surga. Kalau pemimpin pemuda penduduk surga itu ada 2 orang, pemimpin penghuni surga yang paruh baya itu ada 2 orang. Untuk yang sayyidatu nisai ahlil jannah, pemimpin wanita penduduk surga itu ternyata ada 4, sebagaimana yang sudah kita bahas. Di antaranya yaitu hadis sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala khatta Rasulullah sallallahu fil ardi arba'ata akhtutin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuat 4 garis ya di atas tanah. Summa qala atadruna ma hada? Lantas beliau berkata kepada sahabat, tahu enggak kalian apa 4 garis ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka katakan hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Apa yang dimaksud dengan 4 garis yang beliau gariskan di atas tanah? Beliau bersabda, afdalu nisai ahlil jannah, sebaik-baik wanita penduduk surga, Khadijatu ibnatu Khuwailid. Yang pertama Khadijah ibn Khuwailid, yang kedua Fatimah bintu Muhammadin, Fatimah putrinya Muhammad SAW, wa Maryam bintu Imrana, Maryam anak putrinya Imran, dan yang keempat Asiyatu bintu Muzahim, imra'atu Fir'auna, yaitu yang keempat Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Itulah 3 wanita penduduk surga yang disebut-sebut Rasulullah SAW sebagai pemimpin sebagai pemimpin kaum wanita nanti di surga kelak. Dari semua wanita-wanita yang masuk ke dalam surga, maka pemimpin mereka ini ada 4. Tapi ikhwa'azallahu wa iyyakum. Lantas dari yang 4 ini, apakah sama keistimewaannya? Ataukah ada di antara mereka yang lebih istimewa dibandingkan yang lain? Dari yang 4 ini, adakah yang lebih istimewa dibandingkan yang lainnya? Wa Maryamu wa Khadijatu afdalul arba. Adapun Maryam dan Khadijah adalah 2 orang ini lebih afdal dari yang 4 semuanya. Fa fi sahih al-Bukhari an Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW beliau bersabda, khairun nisaiha Maryam. Sebaik-baik wanita surga yaitu Maryam. Wa khairun nisaiha Khadijah. Dan sebaik-baik wanitanya adalah kaum wanita adalah Khadijah. Sebagian ulama mengartikan, membahasakan hadis ini, khairun nisa'i Maryam. Sebaik-baik wanitanya adalah Maryam. Sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah. Ini apa yang dimaksud dengan sebaik-baik wanitanya? Ikhwah, sebagian ulama mengartikan bahwasanya khairun nisa'i fi zamaniha. Ya. Sebaik-baik wanita di zamannya Maryam adalah Maryam. Wa khairun nisa'iha, sebaik-baik wanita di zamannya Khadijah, ya Khadijah. Jadi mereka wanita terbaik di zamannya. Jadi perbandingannya di situ bukan di antara yang 4, tapi di masing-masing zaman mereka masing-masing, ya.
Tidak perbandingan antara Maryam dengan Khadijah, mana yang lebih baik, nggak disebutkan. Jadi untuk hadis ini, sementara untuk hadis ini Rasulullah menyebutkan khairu nisaiha, sebaik-baik wanita mereka. Mereka ini ini sebaik-baik wanitanya boleh jadi dimaknai umat pada waktu itu, ummah. Jadi sebaik-baik wanita umat pada waktu itu adalah Maryam, dan khairu nisaiha Khadijah, dan sebaik-baik umat yang sekarang ini wanitanya adalah Khadijah. Wa Maryamu hiya sayyidatun nisa'i al-ula wa afdal nisa'i alal itlaq. Adapun Maryam, ya, Maryam adalah pemimpin kaum wanita yang paling afdol secara mutlak dibandingkan seluruh kaum wanita. Jadi di sini penulis memberikan kesimpulan bahwasanya dari yang empat ini yang paling afdol adalah Maryam dan Khadijah. Antara Khadijah dan Maryam mana lebih afdol? Beliau menyimpulkan antara Khadijah dan Maryam yang paling afdol yang lebih afdol adalah Maryam. Maryam lebih afdol dibandingkan Khadijah. Faqad rawa at-Tabrani bi isnadin sahihin ala syarti Muslimin ala an Jabirin. Qala, dia berkata, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin sahih, dengan sanad sahih ala syarti Muslim, berdasarkan kriteria Imam Muslim. Jadi secara umum masing-masing imam ahli hadis ini, ya, mereka punya kriteria khusus, spesifikasi hadis khusus yang bisa mereka masukkan dalam buku mereka. Seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari untuk mencantumkan beliau dalam mencantumkan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari beliau, ya, kitab Sahih Bukhari, ya, bukan yang lain. Karena beliau kan punya kitab tarikh, punya kitab Adabul Mufrad, ya, dan kitab-kitab yang lain. Dan untuk kitab Sahih Bukhari ini yang sangat terkenal, ya, beliau untuk mencantumkan satu hadis di dalam kitab beliau Sahih Bukhari itu, beliau punya kriteria tersendiri. Demikian juga dengan Imam Muslim. Hanya memang masing-masing punya kriteria yang sendiri-sendiri. Ya, seperti Imam Al-Bukhari mengatakan itu harus ada subutul liqa. Ya, antara rawi yang satu, antara rawi yang di bawahnya ketika meriwayatkan hadis dari atasnya, dari sanad yang di atas, ya, maka harus jelas pernah ada sejarahnya mereka bertemu. Terus dengan subutul liqa. Adapun Imam Muslim tak mempersyaratkannya. Kalau seandainya si A meriwayatkan dari si B, satu hadis dari si B, si A adalah orang yang bertakwa, si A adalah orang yang cerdas, demikian juga si B orang yang bertakwa dan cerdas. Ya sudah, walaupun tak dijelaskan mereka pernah ketemu, tidak ada sejarahnya tertulis mereka pernah ketemu, maka kita katakan bahwasanya ya hadis mereka sahih. Karena dia disepakati oleh para ulama bahwasanya dia seorang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa itu nggak mungkin bohong. Nggak mungkinlah dia meriwayatkan hadis dari si fulan, sementara nggak pernah ketemu dan nggak pernah mendengar hadis tersebut. Demikian ikhwah. Makanya Imam Muslim punya spesifikasi tentang hadis yang beliau letakkan dalam Sahih Muslim, berbeda dengan spesifikasi Imam Bukhari dalam meletakkan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi kalau kita lihat persyaratan ini, perbandingannya, ya para ulama menyebutkan bahwasanya Imam Al-Bukhari lebih ketat persyaratannya. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita membaca bi isnadin sahih ala syartil Muslim, al-syarti Muslim, dengan sanad yang sahih yang sebenarnya memenuhi persyaratan ataupun kriteria Imam Muslim dalam meletakkan hadis sahih dalam kitab sahihnya. Demikian ikhwah. Tapi hadis itu tidak ada dalam Sahih Muslim. Demikian ikhwah. Ikhwah, seperti yang kita katakan tadi, Imam Al-Bukhari punya persyaratan khusus. Hadis yang khusus, yang memenuhi persyaratan khusus ketika beliau cantumkan dalam Sahih Bukhari. Demikian juga Imam Muslim. Beliau punya persyaratan khusus dalam hadis tersebut, dalam suatu hadis, sehingga beliau meletakkan dalam Sahih Muslim. Demikian. Namun para ulama ada melihat banyak hadis-hadis yang lain yang sebenarnya
spesifikasinya cocok dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana hadis tersebut juga cocok dengan persyaratan yang disebutkan oleh Imam Muslim. Tapi sayangnya tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga tidak disebutkan dalam Sahih Muslim. Makanya disinilah Imam Al-Hakim Naisaburi melihat ada peluang, ya, dengan mengumpulkan hadis-hadis yang persyaratannya memenuhi persyaratan Imam Bukhari dan hadis-hadis yang memenuhi persyaratan Imam Muslim, tapi tidak disebutkan dalam kedua sahih ini. Maka beliau kumpulkan hadis tersebut dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, Al-Mustadrak tulisan Al-Imam Al-Hakim Naisaburi. Demikian ikhwah. Makanya di sini Imam Tabrani mengatakan hadisnya sahih dan dia sesuai dengan persyaratan Imam Muslim. Yang seharusnya kan ada di Sahih Muslim, tapi kan nggak disebutkan Imam Muslim. Kenapa nggak disebutkan Imam Muslim? Allahu a'lam apa sebabnya? Ya, intinya menurut Imam At-Tabrani, hadis tersebut kalau dibandingkan dengan persyaratan Imam Muslim yang beliau sebutkan, maka hadis ini memenuhi persyaratan ataupun kriteria Imam Muslim rahimahullah. An Jabir, dari Jabir, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidatu nisai ahlil jannah ba'da Maryam ibnatu Imran, pemimpin surga setelah Maryam binti Imran adalah Fatimah, Khadijah, wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Jadi beliau di sini memberikan isyarat bahwasanya ada pemimpin kaum wanita. Namun setelah Maryam, pemimpin wanita setelah Maryam, dia adalah Fatimah, Asiyah dan Khadijah. Demikian ikhwah. Jadi secara implisit Rasulullah menyatakan dari 4 wanita yang paling afdol dia adalah Maryam. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian wa kaunuha afdalun nisa'i alal itlaqi sarraha bil Quran. Dan posisi Maryam sebagai wanita yang paling afdol secara mutlak di muka bumi ini disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 42, yaitu wa idh qalatil malaikah, ketika malaikat berkata, ya Maryam, malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryamu, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Jadi di sini para ulama menyebutkan bahwasanya dari 4 wanita ini yang paling afdol di antara yang 4 ini adalah Maryam. Dasar mereka di antaranya hadis yang kita sebutkan tadi, yang kedua dari Al-Quran. Wa idh qalatil malaikah, ketika malaikat berkata, ya Maryamu, innallaha astafaki wa tahharaki. Ya Maryam, kata Allah kepada Maryam, ya Maryam, innallaha astafaki, engkau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahharaki, dan Allah telah mensucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin, Allah pilih kamu, istimewakan kamu dibandingkan seluruh wanita alam semesta. Wanita-wanita yang ada di alam ini. Kemudian wa kaifa la takunu kadzalik wa qad sarha al-haq bi annahu taqabbalaha. Kenapa tidak? Ya. Kenapa sampai begitu? Jelas, dikarenakan secara tegas Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Maryam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 37, fataqabbalaha biqabulin hasanin, dan Maryam pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasana, dan dia pun tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Jadi Maryam alaihissalam, insyaallah beliau bukan hanya diterima di keluarganya, diterima oleh Rabbul Alamin, dan Allah jaga perkembangan fisik Maryam alaihissalam.
wa ambataha nabatan hasanan, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertumbuhan dengan pertumbuhan yang baik terhadap Maryam. Demikian ikhwah. Itulah ya keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam. Jadi Maryam ini telah dipilih menjadi wanita yang terbaik di atas seluruh alam ini. Wa haulai arba'a namujat ra'iatun namu wa haula'il arba'u namuzun namazijun ra'iatun linnisa'il kamilatil salihat. 4 orang ini adalah contoh wanita-wanita yang istimewa, yang sempurna dan yang solehah. Fa Maryam binatu Imran athna 'alaiha rabbuha fi qawlihi. Adapun Maryam putri Imran, Allah langsung puji dia dalam ayat allati ahsanat farjaha, yang dia telah menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan roh kami ke dalamnya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan dia telah membenarkan, mempercayai kalimat-kalimat Rabbnya dan mempercayai kitab-kitabnya Allah. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang wanita-wanita yang taat, termasuk orang-orang yang taat. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan tentang bagaimana terjaganya Maryam alaihissalam. Ya, terjaga, sangat terjaga sejak dia lahir. Ikhwah, ketika ibunya mengandung Maryam, ibu Maryam mengandung Maryam, dia kan memang sudah meniatkan kepada Allah untuk bernadar, ini anak yang lahir nanti untuk mengabdi di kuilnya, ataupun bahasa kita tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar janin yang dikandungku ini, yaitu aku nazarkan dia untuk menjadi pengabdi ataupun memberikan khidmat di dalam, kalau bahasa kita masjid lah, masjid orang Yahudi pada waktu itu. Demikian ikhwah. Dan nazar ibunya Maryam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha biqabulin hasanin. Jadi ikhwah, Maryam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari janin. Ya, dari janin dijaga, dan dia berasal dari keluarga yang sangat terkenal baik. Ayahnya Imran, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Demikian ikhwah. Ya, Imran disebut-sebut, kemudian istrinya Imran disebut-sebut, dan putrinya Imran disebut-sebut. Dia adalah Maryam. Cucunya juga disebut-sebut. Siapa dia? Dan Nabi Isa alaihissalam. Yang sangat terjaga. Nggak akan mungkin ada keluarga dari Imran ini orang-orang yang bahasa kita itu tak terjaga, kemudian pergaulan bebas. Nggak ada, ikhwan. Dijaga. Karena memang dari keluarga yang sangat luar biasa Allah jaga. Termasuk Maryam alaihissalam. Ya. Tapi itulah ikhwah, kita tahu bagaimana kisahnya. Ya. Allah mengatakan alladzi ahsanat farjaha, allati ahsanat farjaha. Kami jaga kemaluannya. Dan di situ pula cobaan yang Allah turunkan kepada Maryam. Ya. Di situ pula permasalahannya. Yaitu dia dituduh sebagai orang yang berzina. Padahal jelas tidak. Ikhwa'azallahu wa iyyakum, ketika Maryam sesuai dengan kebiasaan dia berada di mihrabnya, ya dia berada di bahasa kita masjidnya lah, ya, beribadah kepada Allah. Dia punya mihrab tersendiri, ruangan tersendiri, ya. Terkadang Nabi Zakaria datang untuk menjenguknya, seperti yang kita bahas di kajian lalu. Di tempat Maryam itu, di tempat ibadahnya itu ada buah-buahan musim dingin dan ada buah-buahan musim panas. Jadi buah-buahan itu nggak putus di tempat Maryam.
dan tidak ada tak terkait dengan musim. Ya, kalau kita kan kalau kita musim buah-buahan musim panas ya akan keluar di musim panas. Buah-buahan musim dingin ya akan keluar di musim dingin. Dengan ikhwah. Sehingga waktu itu Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Maryam, ini dari mana buahan ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu memberikan rezeki dengan tanpa hitung-hitung. Itu dia belum lagi mendapat cobaan. Dia masih dengan tenang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya datanglah malaikat. Ya, datanglah malaikat yang menceritakan yang fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kami kirimkan ruhana, malaikat kami, ya, fatamatsala laha basyaran sawiyya, dan malaikat ini menjelma dengan jadi seorang yang sangat tampan. Berada di mihrabnya Maryam. Tempat ibadahnya Maryam. Berarti berdua, ikhwah. Ya, terperanjat Maryam. Terperanjat. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Kalau engkau memang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdua, ikhwah. Barulah dia memberitahukan tentang siapa dia sebenarnya. Qala in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Aku adalah utusan Tuhanmu ya Maryam, dan aku membawa misi akan memberikan kamu seorang anak. Bayangkan ikhwah, seorang anak, dia bukan orang yang sudah bersuami, dan dia juga tidak ada yang menyentuhnya. Makanya qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni bashar. Dari mana mungkin saya punya anak? Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Jadi ikhwah, kalau sudah kata-kata sentuh dalam Al-Quran, objeknya perempuan, maksudnya bukan sekedar pegang. Bukan sekedar pegang, tapi maksudnya hubungan intim. Itu merupakan kinayah halus dari hubungan suami istri. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni bashar. Loh, dari mana saya punya anak? Tidak ada, belum ada seorang pun laki-laki yang menyentuhku. Kemudian, walam aku baghiyah, dan aku bukan seorang pelacur. Wanita yang tanpa suami. Kata malaikat, qala kadzaliki qala rabbuki huwa. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayyin. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa ala huwa. Qala kadzaliki qala rabbuk. Kata malaikat, udah, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huwa alaihi hayyin. Itu mudah sekali. Walinaj'alahu ayatan linnas. Allah ingin jadikan anakmu ini sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amran maqdiyya, dan urusan itu sudah ditetapkan. Tidak bisa mengelak lagi. Demikian ikhwah, ya, sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi artinya kalau Allah mau, Allah bisa ciptakan manusia dengan tanpa ayah. Ya, dengan tanpa ayah. Memang tanpa ayah sama sekali. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian Nabi Isa diciptakan tanpa ayah. Hawa diciptakan tanpa ibu, tapi dia dari Nabi Adam alaihissalam. Demikian ikhwah. Baik. Akhirnya, ya, tentu ikhwah sebagai seorang gadis, seorang yang yang gak kenal dengan perbuatan-perbuatan yang aneh, ya, perbuatan-perbuatan aneh, pergaulan bebas, gak kenal dia ikhwah. Jadi ketika dikatakan dia akan hamil, luar biasa. Ini cobaan yang sangat berat bagi Maryam. Akhirnya dia pun menjauh. Kemudian dia pun akhirnya hamil. Fa'aja'ahal makhadhu ila jiz'in nakhlah. Dia pun hamil, dia pun bersandar di batang kurma, ya. Apa katanya? Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyya. Wahai, seandainya aku tidak ada pada saat ini. Seandainya aku sudah meninggal saja sebelumnya.
Wa kuntu nasiyan mansiya. Aku akan dilupakan oleh orang. Artinya Maryam merasa ini sangat berat cobaan ini. Seorang gadis yang dikenal sangat suci, dikenal sangat luar biasa, tapi ternyata hamil. Tak ada pakai ayah, tidak ada ayah. Demikian ikhwah, pasti orang akan menuduh macam-macam. Lah terbayang Maryam lah bagaimana beratnya yang akan dia lalui. Demikian ikhwah, cobaan yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Akhirnya dia pun bawa ke kaumnya dan lanjutnya sebagaimana yang sudah para pemirsa ketahuilah kisah rentetan kisahnya. Tapi yang kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang sangat luar biasa kepada Maryam dan dia bisa menerima. Demikian ikhwah, dia bisa menerima. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW pernah mengatakan inna asyaddan nasbala al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling dahsyat cobaannya para nabi. Semakin dekat seorang dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin berat cobaannya. Demikian ikhwah. Kalau begitu bagaimana? Apakah kita menjadi orang yang bertakwa saja? Tapi kalau kita menjadi orang yang paling bertakwa, maka nanti cobaannya semakin berat. Ikhwah, tak demikian konsepnya. Konsepnya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar atas masalah yang sedang dia hadapi. Jadi masalahnya bukan masalahnya berat atau ringan, tapi ada tidak jalan keluarnya. Demikian ikhwah. Orang yang bertakwa, semakin bertakwa dia semakin berat ujiannya. Betul. Rasulullah mengatakan Allah akan coba seseorang disesuaikan dengan kekokohan agamanya. Fa in kana dinuhu salabah. Apabila agamanya kokoh, maka akan beratlah cobaannya. Wa in kana fi dini riqqah. Kalau Rasulullah lihat, Allah melihat ini agamanya rapuh, maka akan diberi cobaannya yang juga yang ringan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana dengan orang yang bertakwa? Semakin bertakwa semakin berat cobanya. Iya. Terus yang terpenting kan Allah beri jalan keluarnya. Ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar setiap masalah yang sedang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia jalan, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kisah Maryam yang sangat terkenal. Ya. Yang kami sucikan kemaluannya, di situ pula ceritanya cobaan yang Allah berikan kepada Maryam dan dia berhasil melewatinya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Jangan tanya lagi bagaimana pengorbanan beliau, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak menikah pada saat itu selama beliau beristrikan Khadijah radhiyallahu anha. Dikarenakan Masya Allah sangat luar biasa pengaruh beliau. Bagaimana pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha di awal-awal Islam. Kita tahu bagaimana kaum muslimin diintimidasi, diteror. Dan di situ Khadijah radhiyallahu anha habis-habisan mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, cobaan yang sangat luar biasa. Hingga suatu hari pernah Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah depan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah sudah digantikan Allah dengan yang lebih muda?" Demikian. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, Allah belum ganti dengan yang lebih baik dibandingkan Khadijah. Demi Allah, dia telah mengorbankan hartanya. Dia yang beriman mempercayaku di saat orang-orang mendustaiku. Demikian ikhwah. Dan dengan ucapan-ucapan yang Masya Allah. Teringat Rasulullah SAW dengan Khadijah. Karena perjuangan di awal-awal Islam ikhwah. Ya, perjuangan di awal-awal Islam. Wa Khadijatu as-siddiqah. Allati amanat bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi taraddudin. Khadijah Siddiqah yang dia beriman dengan Rasul dengan tanpa ada keraguan sedikit pun. Wa thabatathu wa wasathu, dan dia yang meneguhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia yang membantu Rasulullah sallallahu binafsiha wa maliha, dengan hartanya
dan dengan diri beliau. Waqad basyaraha rabbuha fi hayatiha biqasrin fil jannati min qasabin la sakhabin fihi wala nasabin. Dan semasa beliau hidup saja itu sudah diberitahu, ya, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia nanti di surga akan mendapatkan istana yang terbuat dari mutiara yang gopong, yang berongga. Mutiara yang berongga. Di sana tidak ada pertengkaran dan juga tidak ada rasa letih di sana. Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ikhwah, ketika dia berdialog dengan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Satu kalimat yang Masya Allah dalam. Laqad razaqani Allah hubbaha. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku kecintaan kepada Khadijah. Artinya istimewa, luar biasa. Cintanya Rasulullah terhadap Khadijah itu sangat luar biasa. Beliau bukan nggak sayang dengan istri-istri yang lain. Bahkan beliau sendiri pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbu rijali ilaik? Siapakah laki-laki yang paling kau cintai? Rasulullah katakan, Abu Bakar. Wa minan nisa, dari kalangan wanita, ibnatuhu. Ya anaknya, kalau dari kalangan wanita, ya putrinya. Itu dia. Jadi dari wanita-wanita beliau pada waktu itu yang hidup, ya, yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai ikhwah, para sahabat itu kalau mau bertamu, ya, memberikan hadiah, mereka lihat-lihat Rasulullah sedang berada di giliran yang mana. Kalau pas giliran Aisyah, mereka datang, karena memang giliran di Aisyah itu lebih banyak dibandingkan istri yang lain, dikarenakan istri beliau Sauda binti Zam'ah menghibahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah, yang menunjukkan pada waktu itu Rasulullah senang dan bahagia. Tapi begitu pun ikhwah, tidak dibandingkan kecintaan beliau dengan istri pertama beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beda. Selalu disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan jasa yang luar biasa, ikhwah. Khadijah radhiyallahu anha punya saudari namanya Halah. Halah itu persis dengan Khadijah. Suaranya juga persis dengan suara Khadijah. Jadi satu hari Halah itu datang, ucapkan Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Allahumma inna Halah. Ya Allah, dia itu Halah. Artinya dia itu Halah, bukan Khadijah. Karena apa? Karena teringat lagi masa-masa memori bersama Khadijah radhiyallahu anha. Jadi memang luar biasa memang Khadijah. Azinallahu wa iyyakum. Ya. Luar biasa jasa beliau. Ya, bagaimana menguatkan Rasulullah SAW. Mungkin para pemirsa masih ingat ketika pertama sekali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Itu kan ketakutan, gemetar, sampai pulang gemetar. Kata Rasulullah SAW, Zammiluni, selimutkan aku. Saking takutnya Rasulullah. Khadijah radhiyallahu anha tidak ada mendesak, kenapa bang? Nggak begitu. Diselimutkan. Ketika sudah tenang Rasulullah, barulah Rasulullah menceritakan kenapa dia sampai takut seperti itu. Dia melihat sesuatu yang belum pernah terjadi pada dirinya di Gua Hira. Kita lihat bagaimana tanggapan Khadijah radhiyallahu anha yang sangat luar biasa, meneguhkan Rasulullah. Wallahi la yukhzik Allah. Demi Allah, Allah nggak akan mungkin menghinakanmu. Membuat Rasulullah semakin semangat. Demikian. Kemudian Khadijah menyebutkan beberapa karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang membuat Rasulullah semakin kokoh. Iya betul. Sepertinya Allah bukan menginginkan keburukan bagiku. Itu muncul dari Khadijah radhiyallahu anha, menguatkan suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ata Jibrilu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi SAW, faqala, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, hadi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam au ta'amin
ta'amun aw syarabun. Ya Rasulullah, ini Khadijah ya yang datang membawa mangkok yang berisi lauk atau minuman atau makanan. Fa idza hiya atatka, kalau nanti dia datang kepadamu, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau nanti dia datang membawa makanan itu, ya, sampaikan salam Allah kepada dia dan salamku kepada dia. La ilaha illallah. Bayangkan ikhwah, Rabbul Alamin titip salam untuk Khadijah. Luar biasa. Malaikat Jibril titip salam untuk Khadijah. Menandakan seorang wanita yang sangat luar biasa, ikhwah. Ya. Bayangkan Rabbul Alamin, Rabbul Jalla wa'ala, pemilik sekalian alam, titip salam kepada Khadijah. Kita kalau ada, gak usah jauh-jauh lah, pemilik alam ini. Mungkin kalau camat saja titip salam ke kita, oh iya camat titip salam, mungkin kita bangganya luar biasa ya. Camat titip salam, oh iya. Wali kota titip salam, oh iya Masya Allah titip salam. Waalaikumsalam. Sedang kita, apalagi gubernur, apalagi dia presiden. Demikian, kita senang. Khadijah bukan presiden titip salam bro, bukan presiden, tapi Rabbul Alamin. Dia titip salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ikhwa'azallahu wa iyyakum. Kemudian hiya fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam. Kalau dia datang nanti, tolong sampaikan salam saya untuk dia. Tolong sampaikan salam Allah untuk dia dan salamku untuk Khadijah radhiyallahu anha. Fabashshirha bi baitin fil jannati. Dan beritahu dia kabar gembira di mana Allah telah menyiapkan untuk dia di surga, yaitu rumah fil jannati min qasabin, rumah yang di surga min qasabin. Qasabin itu, qasab ini sebenarnya artinya bambu ikhwah. Tapi maksudnya adalah sesuatu yang berongga. Dia adalah mutiara, intan yang berongga, la sakhabu fihi wala nasab. Tidak ada gaduh dan tidak ada letih nanti di surga. Demikian ikhwah. Baik, itu Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita bicara tentang Khadijah, hadits wala haraj. Silahkan ceritakan, nggak ada masalah. Terlalu banyak kisah-kisahnya, ya, terlalu banyak kisah-kisahnya. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun, hana 'alaiha malak, hana 'alaiha mulkud dunya, wa na'imuha. Asiyah istrinya Fir'aun. Bagi dia kerajaan dunia dan nikmat dunia itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya bagi dia. Fakafarat bi Fir'aun wa uluhiyatahu, dan dia kafir mengingkari Fir'aun dan ketuhanannya. Dan karena Fir'aun kan pada waktu itu mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Fir'aun berani lancang mengaku sebagai Tuhan. Adapun istrinya sendiri nggak ada. Mana ada manusia menjadi Tuhan? Demikian, fakafarat bi Fir'aun wa uluhiyatihi, dan dia kafir dengan Fir'aun dan ketuhanan Fir'aun, artinya karena ya mengingkari Fir'aun yang mengatakan dia sebagai Tuhan. Akhirnya fa'adzabaha zaujuha. Akhirnya suaminya sendiri yang mengadab Asiyah radhiyallahu anhu. Asiyah rahimahullah. Asiyah radhiyallahu anhu. Asiyah alaihi salam. Fa'adzabaha zaujuha, suaminya mengadabnya. Fasabarat hatta kharajat ruhaha ila bari'iha. Dia disiksa habis-habisan hingga keluarlah ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tahrim ayat 11, Allah Subhanahu wa taala firman, wa daraballahu mathalan lilladzina وَضَرَبَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Allah memberikan contoh untuk orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Kenapa dia? إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Ketika dia berdoa, ya Rabb, sesungguhnya bangunkanlah untukku satu rumah di surga.
Wa najjini min Fir'aun wa amalih. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan tingkah lakunya dan perbuatan-perbuatannya. Karena memang ikhwah, Fir'aun ini pada waktunya itu sangat zalim, membunuhi anak-anak orang Bani Israel. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anak Bani Israel dibunuh, dibabat habis. Dan wanita-wanitanya dibiarkan hidup. Dan tidak sedikit orang-orang yang dibunuh oleh Firaun pada waktu itu. Gak ada yang berani menentang Firaun. Menentang mati. Nentang mati. Demikian ikhwah. Makanya ketika Firaun merasa dirinya kok gak ada yang menentang dia. Sehingga dia merasa dia jadi Tuhan. Demikian. Dia dalam satu ucapan ada menyebutkan dia nggak pernah sakit sehingga dia merasa sepertinya aku ini Tuhan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya Fir'aun itu banyak sekali melakukan kezaliman. Apalagi yang paling parah adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berani dia menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, mensekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Seorang mensekutukan Allah, mensyirikatkan Allah, itu kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar, berat, sangat berat. Itu kalau seseorang mensekutukan Allah. Ini Fir'aun, dia yang mengaku sebagai sekutu Allah. La haula wa la quwata illa billah. Makanya dia berdoa, wa najjini min fir'auna wa amalih. Wa najjini minal qaumidz zalim. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Maryam sudah, Khadijah sudah, kemudian Asyah sudah. Terakhir wanita yang keempat, Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra, ibnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabirah, dia seorang yang sabar, ya. Fatimah seorang anak presiden lah kita katakan. Yang seharusnya anak presiden ini kan sudah mendapatkan fasilitas khusus. Pernah pada suatu hari ikhwah, Fatimah radhiyallahu anha karena merasa capek melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, ya sampai tangannya kapalan. Ya, tangan kapalan itu ada kulit yang tebal-tebal. Kalau wanita-wanita sekarang kan kepinginnya tangannya halus begitu. Kalau bisa selembut sutra ya kan. Dengan lotion, dengan apalah hand body supaya halus. Itu kan kepinginnya. Tapi tidak demikian dengan putri presiden. Demikian ikhwah. Putri yang memimpin negara Islam, pemilik negara Islam, dia adalah Rasulullah SAW. Putrinya, saking kerasnya kegiatan dia hari-hari, kerjaan dia, kapalan tangannya. Demikian ikhwan, dan dia sabar. Bahkan satu hari Fatimah radhiyallahu anha mendatangi ayahandanya. Kalau ada pembantu ataupun hamba sahaya, boleh diminta begitu, bisa dikirim ke Fatimah radhiyallahu anha untuk bantu-bantu kegiatan dia hari-hari di rumah tangga untuk meringankan tugas dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah mewasiatkan kepada Fatimah dengan zikir, bukan membawakan seorang hamba sahaya, enggak. Dia ajarkan zikir supaya lebih kuat. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Memang seorang muallim, seorang guru yang memang mengajarkan anak didiknya, mengajarkan putrinya supaya tetap tegar menghadapi kehidupan dunia. Tegar dan sabar. Makanya di sini disebutkan hiya sabirah, dia seorang wanita yang sabar, al-muhtasibah, yang hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taqiyya, seorang yang bertakwa, al-wara, seorang wanita yang wara. Far'us syajatit tahirah, dia adalah cabang dari pohon yang suci. Maksudnya turunan Rasulullah SAW. Wa tarbiyatu mu'alimil basyariyah. Dia adalah hasil didikan guru umat manusia. Dia adalah Rasulullah SAW.
wasallam. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum, 4 pemimpin wanita penduduk surga. Ya, kalau kita lihat bagaimana alur daripada pembahasan penulis, ya, bahwasanya sayyidatu nisai al-jannah arba'atun, bahwasanya pemimpin penduduk surga, pemimpin wanita penduduk surga ada 4, yaitu Maryam, Khadijah, kemudian Asiyah dan Fatimah radhiyallahu anha. Baik, dari yang 4 ini 2 yang istimewa. Yang lebih istimewa maksudnya, semua istimewa, tapi ini yang lebih istimewa lagi ada 2. Dia adalah Khadijah dan Maryam. Dari yang 4 ini, maka yang paling afdol adalah dia adalah Maryam alaihassalam. Demikian ikhwah, ya. Seperti ayat yang kita baca tadi, wa idh qalatil malaikatu, ketika berkata malaikat, ya Maryam uqnuti rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu, mengistimewakanmu, dan telah mengistimewakanmu dari seluruh wanita-wanita alam ini. Demikian ikhwah. Sebagian lagi mengartikan bukan lebih afdol dibandingkan Khadijah dan lain-lainnya, tapi lebih afdol di zamannya. Itu yang diartikan hadis yang kita sebutkan tadi, khairun nisa'iha Maryam, khairun nisa'iha Khadijah. Maksudnya sebaik-baik wanita-wanitanya, maksudnya wanita-wanita di umat tersebut adalah Maryam, dan sebaik-baik wanita di umat yang Muhammad dia adalah Khadijah radhiyallahu anha. Intinya ikhwah, inilah 4 sayyidatu nisai ahlul jannah. 4 orang pemimpin wanita penduduk surga. Demikian ikhwah azallahu yakum. Itulah perkara pemimpin yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan terkait dengan pemimpin yang ada di surga kelak. Allahu a'lam bissawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan pemimpin penduduk surga. Ikhwata Islam wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan Nabi Adam dan istrinya Hawa di surga? Apa keistimewaan mereka berdua? Apakah mereka menjadi pemimpin bagi semua umat manusia? Karena dari mereka berdualah lahir semua manusia yang ada di muka bumi. Terima kasih Ustaz. Syukran. Para pemirsa azanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Abu Bakar wa Umar Sayyidah kahuli ahlil jannah, Abu Bakar dan Umar merupakan pemimpin kahul, orang-orang parubayanya penduduk surga. Hasan Hussein Sayyidah Syababi al-Jannah, pemimpin pemuda-pemuda surga, penduduk surga. Ikhwah, sebutan pemimpin-pemimpin ini ya, itu selain mereka yang memang Allah angkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Selain mereka yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Adapun nabi dan rasul tentunya di atas mereka. Mereka juga akan jadi pemimpin-pemimpin. Jadi bukan berarti Nabi Adam bukan berarti Abu Bakar Umar mereka akan memimpin Nabi Nuh, akan memimpin Nabi Musa. Enggak demikian. Ini selain daripada para nabi dan rasul. Adapun para nabi dan rasul, pemimpin mereka siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu pemimpin seluruh anak Adam. Sebagaimana sabda beliau, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam. Bila fakhar, dan aku enggak membanggakan hal itu.
Jadi di sini ada ada batasan-batasannya, ya, ada batasan-batasannya. Untuk pemimpin nabi dan rasul, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sekian banyak nabi dan rasul, maka yang paling istimewa adalah rasul-rasul ulul azmi. Sampai Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya rasul-rasul ulul azmi. Dia adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh para nabi, termasuk dari seluruh rasul-rasul ulul azmi, yang menjadi pemimpin mereka semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dia pemimpin seluruh anak Adam. Ya, pemimpin seluruh anak Adam, pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Demikian ikhwah. Jadi Nabi Adam pemimpin apa? Enggak disebutkan di situ. Dia pemimpin sebagai pemimpin apa? Bagaimana dengan Hawa? Yang dia Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Tentu dia juga termasuk penduduk surga. Apakah dia nggak disebutkan jadi pemimpin? Nggak disebutkan dia jadi pemimpin. Seperti konsep kita ikhwah, ketika kita mempelajari tentang surga dan neraka, kita hanya bisa menetapkan, menyimpulkan apa yang ada dasar-dasarnya. Apa yang ada disebutkan baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Yang tidak, maka kita tawakuf di situ. Tidak bisa kita katakan enggak ataupun iya. Itu ikhwah. Jadi nusbitu ma'athbatallah, kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh dan rasulnya. Demikian. Karena Hawa tidak disebutkan, Hawa istrinya Nabi Adam alaihissalam tak disebutkan dia sebagai pemimpin, ya kita nggak berani katakan dia jadi dia pemimpin apa, nggak ada disebutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Maryam, Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah istimewakan kamu dibandingkan seluruh wanita alam. Bukankah Hawa istri Nabi Adam alaihissalam termasuk wanita alam? Ya, kalau kita lihat secara umum, secara mutlak hadis ini berarti ya Maryam itu pemimpin dari ibunda Hawa. Demikian ikhwan. Zahirnya begitu. Karena tidak ada sebutan khusus sebagai pemimpin untuk ibunda kita Hawa. Demikian ikhwah. Itu tentang Nabi Adam dan Hawa. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Abu Salman di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di surga nanti ada pemimpin di setiap golongan usianya. Apakah jika suami dan istri saat di dunia terpaut jauh usianya, jika nanti di surga juga saling bertemu walaupun berbeda tingkatan surganya Ustaz? Dan jika suami menikah kembali karena istri pertama wafat, apakah nanti juga bisa bertemu dengan istri pertama di surga? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ikhwa azallahu wa iyyakum, kalau terkait dengan si suami, ya para ulama tidak membahasnya karena memang sudah jelas. Artinya sang suami ketika dia memiliki istri lebih daripada satu, ya lebih daripada satu, baik istri ini meninggal maupun dia tidak meninggal, ya di saat suami itu meninggal maka dan mereka ini semuanya orang-orang soleh, maka mereka akan bersatu kembali dengan suami-suaminya. Si A memiliki istri si B misalnya meninggal, nikah lagi dengan si C, nikah lagi dengan si D. Maka nanti di surga kalau mereka termasuk penduduk surga, mereka akan berada dengan suami yang sama. Itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Yang dibicarakan oleh para ulama adalah masalah si istri. Bagaimana kalau si istri memiliki dua suami? Dia pernah bersuami dengan si A, kemudian meninggallah si A. Kemudian dia bersuami lagi dengan si B. Nah sekarang ibu ini atau si wanita ini nanti di surga. Kalau mereka semua masuk surga, dia dengan siapa?
Itu kan sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Ada beberapa pendapat, yang satu mengatakan yang paling soleh, yang satu lagi mengatakan dengan suami yang terakhir, yang satu lagi menyebutkan yaitu dia boleh pilih. Ya, dia boleh pilih. Namun para ulama menyebutkan karena ada beberapa hadis tentang terkait masalah ini, mereka lebih banyak merojekan yaitu dengan suaminya yang terakhir. Oleh karena itu ketika Ummu Darda radhiyallahu anha dilamar oleh Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia menolak. Kenapa? Karena Ummu Darda ingin nanti di surganya bersama Abu Darda. Demikian, sebagai suami yang terakhir. Demikian ikhwah. Jadi untuk seorang wanita, ya, itulah tadi ada 3 pendapat. Yang satu menyebutkan untuk suami yang terakhir, bersama suami yang terakhir. Yang satu menyebutkan dengan suami yang paling soleh. Yang ketiga, terserah dia pilih. Kalau seandainya dia pernah bersuami si A, B, C, dan D, mana yang paling soleh, itu yang dia pilih. Begitu ikhwah. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama banyak memilih pendapat yang pertama tadi. Jadi soal istri ini bagaimana nih posisi dia? Kalau dia posisinya, dia punya beberapa suami, maka kalau mereka nanti akan akan bersuami, tentunya bersama suami yang terakhir. Baik. Muncul pertanyaan. Terus kalau dia bersama suami yang terakhir, oke, bisakah dia bertemu dengan suami yang pertama? Atau silaturahmi lah bahasa kita. Yuk jalan-jalan ya bang ke suami awak yang pertama. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Yang penting masuk surga dulu aja lah. Itu dah. Yang penting masuk surga aja dulu. Udah, nanti setelah itu kita pikirkan, ya, demikian. Tapi kan semua yang kita minta nanti, insya Allah Allah akan Allah kabulkan, insya Allah. Tapi yang penting, ayolah kita pikirkan masuk surga dulu lah ya. Nanti gimana nanti ketemunya, ya gitu kan? Apakah ketemu atau enggak? Tapi saya yakin, insya Allah bisa ketemu. Ya tentunya tidak ada rasa cemburu lagi lah pada saat itu, ya. Yang ada hanya kecintaan dan persaudaraan, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kaqalbin rajulin wahid, seperti hati satu orang. Tidak ada merasa iri, dengki, tidak ada. Semua senang melihat temannya senang gitu. Melihat mantan suaminya senang gitu. Ketemu insya Allah ketemu. Saya yakin ketemu. Karena apa ikhwah? Karena penduduk surga itu kan bisa saling bersilaturahmi. Ya minimal yang atas lah turun ke bawah begitu. Kalau yang bawah nggak boleh ke atas. Demikian ikhwah rahimanallahu. Sedangkan penduduk surga yang mereka saling bertemu dengan teman-temannya, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka duduk di depan saling berhadap-hadapan. Mereka mengatakan, "Mana si fulan? Oh, si fulan begini. Oh, si fulan innali kana liqarin, aku dulu punya teman." Begitu. Aku dulu punya teman. Di mana dia sekarang? Cacat, rupanya di surga, rupanya dia di neraka. Demikian ikhwah. Kan berarti bisa dikunjungi. Kalau penduduk surga insya Allah bisa mengunjungi, ya. Tapi itulah yang fokus dulu, yang penting masuk surga aja dulu, ya. Setelah itu insya Allah akan mudahkan semua keinginan kita. Para pemirsa sekalian, azallahu wa iyyakum, saya kira itu sajalah kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan tema pemimpin penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.